Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, channel belajar fisika dan matematika. Oke, kali ini kita akan lanjutkan di fisika kelas 12, masih tentang listrik statis ya. Setelah kita pelajari yang kemarin di video sebelumnya itu ada tentang kayak Coulomb, hukum Coulomb ini ya, dengan contoh-contoh soalnya silahkan disimak di playlistnya fisika kelas 12. Kita akan menuju ke konsep berikutnya tentang medan listrik. Oke, kita akan diskusikan tentang medan listrik ya, ini dengan beberapa contoh soal. Langsung aja kita simak dulu, silahkan bisa disimak sampai habis dan bisa di-share ke teman-temannya, semoga nanti bisa bermanfaat. Oke, yuk kita langsung saja ke konsepnya medan listrik. Jadi kalau kita perhatikan yang kemarin tentang gaya Coulomb itu terjadi akibat adanya interaksi dua muatan, minimal ya dua muatan atau lebih. Jadi intinya gaya Coulomb itu hasil interaksi antar muatan ya. Tapi kalau medan itu adalah wilayah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi. Nah, jadi nanti kita bicara tentang medan ini adalah muatan personal atau muatan satu muatannya nanti akan menghasilkan medan yang bagaimana. Misalkan ini contohnya yang ini ya. Ini ada Hi1, ada Hi1 dan ada Hi2. Oke ya. Ada Hi1 dan Hi2. Kita perhatikan di titik uji atau muatan uji ini, di muatan uji ini dia akan terpengaruh oleh dua medan. Nah, andai kan Hi2 tidak ada, berarti di muatan uji ini, muatan uji sendiri ini misalkan tidak ada muatannya, hanya titik, maka di titik ini itu akan terpengaruh oleh medan dari Hi1. Kalau ditambahkan Hi2 berarti di titik ini akan ada medan yang dipengaruhi oleh Hi1 dan Hi2. Nah, kita misalkan di sini adalah muatan Hi1-nya adalah positif. Jadi, kalau muatan positif karakteristiknya dia memberikan medan di sekitar wilayahnya muatan itu dengan arah yang menjauhi muatannya. Berarti ini digambarkan oleh arah yang menjauhi. Artinya di titik uji di sebelah sini itu ada E yang dipengaruhi muatan 1 ini. Arahnya kemana ini? Menjauhi muatan 1. Kalau di titik kalau pengaruhnya oleh Hi2 di titik sini dengan Hi2 negatif yang karakteristiknya dia punya medan yang menuju ke muatan itu sendiri, maka di titik uji ini ada medan E2 E2 ini yang arahnya kemana? Menuju muatan Hi2. Artinya di Hi1 di Hi uji atau di titik uji ini itu ada dua medan yang mempengaruhi, yaitu medan E1 arahnya ke sana menjauhi Hi1 dan ada medan E2 yang arahnya ke sana. Nah, di medan ini, di titik ini kalau dipasang muatan uji plek, maka nanti akan ada gaya. Nah, berarti gaya yang dipengaruhi oleh medan E1 menghasilkan F1 arahnya ke sana, gaya yang dipengaruhi oleh medan E2 menghasilkan arahnya ke sana jika muatan uji ini adalah muatan positif. Oke ya. Jadi artinya apa? E sendiri secara persamaan begini, dan E ini ketika nanti di titik ujinya ditaruh muatan, maka itu akan muncul yang namanya F. Karena apa? Nah, E ini mempengaruhi Hi. Jadi ini dengan ini kan nilainya kemarin gimana kah? Hi1, Hi2 per R kuadrat. Maka ini adalah medan akibat E1 pada muatan Hi2 kan gitu. Itu konsep hubungan antara F dan E. Jadi ada medan ditaruh Hi di situ maka akan muncul gaya Coulomb. Oke, sip ya. Nah, sekarang karena medan itu adalah muatan yang medan untuk muatan. Karena medan itu adalah besaran vektor, maka analisisnya juga pakai analisis vektor seperti ini. Kita berlaku bagaimana resultan dua vektor baik penguraian maupun pakai cara apa namanya itu lupa jajar genjang. Oke ya. Oke, jadi begitu kita bisa pakai metode penguraian vektor ataupun resultan vektor yang lain. Oke, langsung aja kita cek di contoh soalnya biar tambah paham. Oke, tentukan apa mas? Tentukan ini ya, soalnya kita copy aja ya, ini gampang ya. Tentukan besar dan arah itu sudah ada, ini sudah ada. Oke, tinggal kita kerjakan yang contoh 1. Tentukan besar dan arah kuat medan. Nah, besar dan arah kuat ini adalah ciri-ciri dari besaran vektor pada titik P yang berjarak 30 cm dari muatan ini. Berarti kita tinggal masukkan saja, ini mungkin di SMP sudah. E sama dengan gini, K dikali Hi per R kuadrat. Nah, ini adalah muatan yang
menyebabkan medan itu, dan ini adalah jarak titik terhadap muatannya. Oke, kita masukkan aja K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tadi ini ya. Mana? Min ya, min kita masukkan positifnya aja, minnya tidak usah dimasukkan. Jadi tinggal 3 kali 10 pangkat min 6 itu ya, kolom per R kuadratnya 30 cm kita konversi jadi meter, 30 min 1 ya. 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke. Bisa kita tulis 9 kali 3 dikali 10 pangkat ini tinggal pangkat 3 kan gitu ya, per ini 3 kuadrat 9 dikali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret, tinggal berapa ini? 3 kali 10 pangkat ini naik jadi plus, berarti 3 pangkat 10 pangkat 5. Oke, ini contohnya apa? Newton per kulum ya, Newton per kulum. Nah, arahnya gimana sekarang? Nah, kita kembali lagi, kalau muatannya tadi, muatan adalah Q-nya negatif. Kalau titiknya ini berjarak tadi berapa? 30 cm, maka di sini akan ada medan yang arahnya menuju muatannya. Karena apa nih? Negatif ini. Negatif. Ya, jadi arahnya adalah menuju muatan itu dan besarnya ini. Oke, gampang banget, ini yang basic sekali. Sekarang kita ke level yang agak naik dikit. Oke. Kelihatan ya, ini bisa silahkan dipantengin 2 muatan listrik. Kalau mau coba kerjakan, di pause dulu aja videonya terus kemudian dikerjakan biar nanti semakin bermanfaat ini video kan gitu. 2 muatan listrik terpisah sejauh ini ya, ada 2 muatan ya, masing-masing memiliki muatan sebesar ini, Q1 Q2. Oke. Jika di antara kedua muatan tersebut titik P diletakkan sebuah elektron. Elektron berarti kan ya negatif. Oke ya. Dengan jarak 2 cm dari ini, maka tentukan. Oke, kita buat ilustrasinya aja dulu ya, buat ilustrasinya. Jadi ada 2 muatan. Ini Q1 dan di sini ada Q2. Oke ya. Q1 dan Q2. Kemudian di antara kedua muatan tersebut dikasih titik P diletakkan sebuah elektron dengan jarak 2 cm dari muatan Q1. 2 cm tadi jaraknya 10. Oke ya. 10 cm, 2 cm misalkan aja di sini. Ini ada muatan elektron ya. Ini jaraknya berapa? 2 cm. Berarti di sini adalah sudah pasti 8 cm. Oke. Terus gimana? Ini negatif, ini muatannya negatif. Oke, yang ini Q2-nya positif. Oke. Kita mau ngapain? Kuat medan listrik di titik P. P-nya di titik sini titik P tadi. Berarti kalau kita ngelihat titik P, kita lihat dulu. Titik P ini kan dia dipengaruhi oleh muatan Q1 sama Q2. Nah, kita muatan Q1 yang tadi negatif, berarti di sini ada medan arahnya kemana? Menuju muatan negatif itu. Ya, berarti ini adalah E1. Pengaruh di P. Oke, pengaruh di P lagi oleh Q2, berarti dia positif muatannya. Arahnya kemana? Menjauhi muatannya ini. Berarti menjauhi kemana? Juga ke sana. Berarti ada E2. Nah, berarti di P itu yang A, di P itu E, di titik P itu ada 2 medan, E1 dan E2 yang saling searah, berarti ditambahkan saja. Kemana arahnya? Ke kiri. Oke. Wes beres ya. Tinggal kita masukkan saja ini. K dikali Q1 per R1 kuadrat sama dengan ditambah K 2 per R2 kuadrat. Oke, simpel ya. Silahkan ini mau dihitung satu-satu pakai di distribusi K-nya dikeluarkan ya, silahkan. Tidak wise, kita masukkan satu-satu aja ya. Oke, Q1 tadi 25 ya, 25 kalau mikro dikali 10 pangkat min 6. Oke, per R-nya R1 berarti 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2. Oke ya. Terus dikuadratkan. Ditambah K2-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 50 ya, 50 mikro 10 min 6 per berapa ini? Jaraknya 8, berarti 8 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Oke, sudah selesai ini. Selesai gimana Mas? Belum dihitung. Ini 9 kali 25 kita tuliskan aja gini biar pelan-pelan ya. Ini tinggal ini sama ini kan pangkatnya tinggal 3 tahu ini. Oke, tinggal 3 sama ini ya. Oke. Yang ini berarti 4 dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 2 ditambah 9 dikali ini 50 ya. 50 kali 10 pangkat 3 juga ini. Ini berarti 8 dikuadratkan 64 kali 10 pangkat min 4. Aduh. Gimana ini? Nyut.
nyut. Ini kan bisa ditulis 2 dikali 25. Kalau saya keluarkan 9 dikali 25. Oke ya, kali 10 pangkat 3. Ini kan tinggal 1/4. Ini pangkatnya min 2. Oh, min 4 nih ya. Oke. Ini kalau min 4-nya kita keluarkan juga bisa 10 pangkat min 4 karena semuanya punya ditambah berapa ini tinggal 2. Kalau dikeluarkan 9 kali 25-nya tinggal 2. 2/64. Oke, kita bisa sederhanakan begini. Ini berapa ini per 64 dibagi per 32 ya. Per 32 bisa. Per 32 ini 8 ditambah 1 9. 9/32 berarti 9 dikali 25 dikali ini jadi 10 pangkat 7 dikali ini berapa? 9/32. 9/32. Nilainya berapa? Dihitung aja ya, berapa? Ini dikali ini. Pakai bantuan kalkulator ya. Kalau mau ngitung ya silahkan. Kalau pakai pendekatan juga nggak apa-apa. Pendekatannya gimana Mas tapi? Pendekatannya gimana? Oke. Kita hitung aja lah. Ini angkanya enggak cantik. Bukan nomor cantik. 9 dikali 25. Oke, sama dengan terus dikali lagi 9. Oke, dibagi 32. Oke, 63, itu ya, sekitar 63,3 ya. Katakanlah 63,3 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Itu adalah resultannya. Arahnya kemana? Menuju muatan Q1 kan, resultannya ke kiri semua. Oke ya, beres. Yang B sekarang, percepatan awal elektron. Percepatan awal elektron sesaat setelah ditempatkan. Berarti awalnya ini elektronnya tidak ada, karena di titik P ini terpengaruh oleh medan yang arahnya tadi ke kiri, sebesar tadi besarnya berapa. Maka ketika elektron ditaruh di sini, plek, dia kan mendapat gaya Coulomb ya. Otomatis dia dapat gaya Coulomb. Kemana arahnya? Karena elektron negatif. Karena elektron negatif ada medan yang arahnya ke sana. Elektronnya dapat percepatan kemana? Percepatannya kemana bro? Berarti kalau gini, ibaratnya kalau sampean bingung, kan ada medan arahnya ke sana, E di titik P tadi ya, E titik P. Berarti di sini ibaratnya kan ada muatan positif. Ibaratnya di sini ada muatan positif. Di sini ada muatan negatif. Karena medannya dari positif ke negatif kan gitu. Maka ketika elektron ditaruh di sini, tak ada elektron ke sini, maka dia dapat percepatan arahnya kemana? Elektron negatif, berarti dia ketarik ke sana. Berarti nanti ada gaya Coulomb arahnya ke sana. Oke. Nah, besarnya gaya Coulomb ini berapa? Kan gitu. Maka untuk mencari percepatan kita pakai prinsipnya ini, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini masanya elektron kan gitu. Kan gitu. Ini yang B tadi. Nah, sigma F-nya adalah gaya Coulomb itu sendiri saja. M E dikali A. Maka percepatannya sama dengan F Coulomb dibagi ME. F Coulomb-nya ini kan dapat dari apa? E di titik P tadi, totalnya ini tadi dikali apa? Dikali Chi-nya elektron kan gitu, per massa elektron. Nah, masukkan aja. Berarti A-nya, E-nya tadi 63,3 kali 10 pangkat 7 dikali Chi-nya elektron tadi berapa? Chi-nya elektron tadi Chi-nya elektron 1,6 ya. Oke, 1,6 ya. Dihafalkan 1,6 kali 10 pangkat min 19 per berapa? M elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Hafal Mas? Coba cek. Betul kan? 9 saja. Jadi dibulatkan 9 lebih enak. 9 Tadi sebenarnya ini mungkin bisa disederhanakan kalau kita pakai perkalian ini 9-nya karena bisa dicerat sama ini juga kan gitu ya. Sepertinya begitu. Ini. Coba ya kita cek ya. Kalau ini kita pakai ini tadi ya, 9 kali 25 kali 9 per 32 kan, ini tadi kan dikali 10 pangkat 7 ya. 32 dikali 10 pangkat 7. Ini berarti dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 9. Oke, 9-nya ini bisa kita coret ya ta. 32 ini bisa kita sederhanakan ini dari 20 ya kan. Nah, oke, 25 sama 20 berarti tinggal 25 per 20 dikali ini 9-nya ini belum kucoret ya nanti. Oke, sudah, tinggal begini aja ya. Berarti ini 10 pangkat ini dan ini berarti berapa? Ini dan itu, ini dan itu,
ini dan itu, ini dan itu. Ini pangkat 31 nya belum. Oke, nah ini berarti 10 pangkat berapa ini, min 12 per 10 pangkat min 31. Oke, ini bisa kita sederhanakan 5/4 kalau kita bagi 5 dikali 10 pangkat ini jadi 19. Benar ya? 19. Ini naik jadi positif kan? Meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan elektron ketika sesaat ditaruh di situ. Wes beres. Ya, kita kombinasikan kan, soalnya mulai kombinasi. Posisi titik dengan kuat medan listrik total 0. Nah, kita mencari posisi yang titiknya medannya 0. Ini gimana ini yang C? Jadi ada muatan Q1 ini negatif, ada muatan berapa? Kesini aja biar enak. Q1 dia negatif. Ada muatan berapa tadi? Q2 yang positif. Ini nilainya 25 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Ini 50 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Oke. Ini ada posisinya, jaraknya tadi berapa? 10 ya, 10 cm. Nah, sekarang di mana titik yang kuat medannya 0. Nah, kita punya logika bahwa ketika menentukan kuat medannya 0, kita harus tahu arahnya harus saling berlawanan. Kalau searah nggak mungkin 0. Nah, di antara sini tadi itu kan dia pasti searah ke kiri semua, ke kiri semua. Ketika ke kiri semua, maka kuat medan totalnya nanti tidak bisa 0 karena dijumlahkan kan, tidak ada yang saling menghilangkan, tidak ada yang saling mengurangi. Maka kita tentukan mesti di luar ini, di luar sini daerahnya. Oke, tinggal pilih di sini apa di sini. Saya kasih clue, pilih aja yang di dekat muatan nilainya kecil. Kenapa? Karena Q berbanding terbalik dengan R kuadrat. Yang kecil yang mana, sini. Berarti tentukan saja titiknya kira-kira di sini. Titik apa namanya? Titik apa ya? Namanya titik apa? Titik misalkan gitu aja ya. Oke. Titik A ini berjarak X dari sini. Nah, kita cek apakah di titik A ini terpengaruh medan yang saling berlawanan. Cek aja, ini tadi negatif berarti arahnya menuju ke ini tadi dipengaruhi muatan Q2 yang positif, berarti menjauhi muatan Q2. Berarti Q2 di sini, titiknya di sini menjauhi ke sana. Oke, ini ada E2. Maka di sini ketika 0, E-nya di A itu sama dengan 0, artinya apa? E1 sama dengan E2, karena E1 dikurangi 2 sama dengan 0, resultannya kan gitu. Oke. E1 kan K dikali Q1 per misalkan ini X ya, X kuadrat sama dengan K dikali Q2. Q2-nya ini berarti tadi 10 plus X ya. Q2 per 10 plus X, jaraknya kan jadi gitu kuadrat. Oke. Kita bisa sederhanakan ini, K-nya dicorek, Q1 nya tadi berapa? 25 kali 10 min 6 per X kuadrat. Oke ya, sama dengan ini 50 dikali 10 pangkat min 6. Oke, set. Kita cek per berapa ini? Per ini 10 plus X kuadrat. Nah, bagaimanakah kita menyederhanakan ini? Kalau kita kalikan kan pusing ini. Kita bisa sederhanakan, bisa coret itu ya. Tinggal 25 dan 50. Kalau kita kita bilangan bagi ini kan bilangan kuadrat, ini enggak kuadrat. Berarti ya udah kita akarkan saja, berarti di akar ini jadi 5 kan gitu. Per X sama dengan ini jadi 5 akar 2 kan gitu ya. Kalau diakarkan ini jadi 10 plus X. Oke, kita bisa kalikan silang, berarti 5 akar 2X kan gitu ya, sama dengan 50 kali silang ya, plus X. Kita pindahkan X nya, 5 akar 2X min X kan gitu, sama dengan 50. Nah, dari sini kita bisa ngecek gini ya, lanjutkan sini ya. Berarti 5 X nya kita keluarkan, tinggal X dikali 5 akar 2 min 1 ya gitu, sama dengan 50. Berarti X nya ini bisa 50. Aduh, coretannya tidak bagus. 50 per 5 akar 2 min 1. Nah, ini bisa silahkan dirasionalkan. Jaraknya apa ini? Ini jaraknya apa? Senti atau meter? Nah, kita pakai tadi senti karena perbandingan nggak apa-apa. Kita pakai senti tadi. Ini senti. Berarti di sini juga sentimeter. X-nya berarti ini di sebelah kiri Q1. Titiknya ini. Oke ya, titik A. Sip. Oke. Oke, nomor 2 semuanya ABC sudah clear. Sekarang kita ke yang ketiga. Wah, ini kalau dia model seperti ini bagaimana? Tentukan kuat medan pada titik A akibat pengaruh muatan Q1 dan Q2. Muatan Q1 sama Q2. Titik A kan di sini ya. Di sini tidak ada muatannya, tetapi karena tadi medan listrik adalah
bagaimana satu muatan mempengaruhi suatu titik, ya berarti nggak apa-apa. Kita tinggal lihat aja pengaruhnya dari Q1 dan Q2. Q1 di sini titik sini karena ini muatannya negatif, berarti menuju muatan negatif itu. Nah, berarti ini ada E1. Ini positif berarti menjauhi muatannya, arahnya kemana? Ke sana. Nah, E2. Nah, berarti ada medan yang arahnya E1 ke sana dan E2 ke sana. Resultannya gimana? Kita pakai prinsip itu bisa. Sini ya. Kita pengaruhkan ini adalah E di titik A. Berarti ini sudutnya berapa ini? Kalau sini 30 berarti sini 60, berarti di sini 120. Oke ya. Benar kan? 120. Oke. Resultannya ini. Sip. Tinggal kita hitung-hitung saja. Bisa ngitungnya? Ngitungnya ya hitung 1 E1 sama dengan K1 berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 Q1 nya berapa? Q1 5 ya, 5 50 mikro berarti 50 kali 10 pangkat min 6 per R nya jadi berapa ya? 30. Aduh, kalau sin berarti sini berapa? Sin 30 itu setengah. Sin 30 itu berapa? Setengah ya. Setengah itu berarti ini sini 60. 60 benar ya? 30 60 ya, benar ya? 60 sini setengah, sin 30 itu setengah. Sin 30 setengah berarti kan depan ini 1, sini banding 2. Oke, berarti oh ya benar ya. Oke, sip 60. Kalau yang sini berarti berapa ini? Berarti di sini kan cosnya setengah akar 3, berarti 60 akar 3 ya. Berapa sih? Bantu hitung, ayo bantu hitung berapa ini? Ini berapa sih? Coba cek. Bantu hitung, coba cek di sini. Berarti kalau di sini kita pakai cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Oke, berarti cos 30 ini cos 30 kan sama dengan sisi sini ya. Sisi X ini X per 60 sama dengan setengah akar 3. Berarti kalau X nya sama dengan 30 akar 3 bro, 30 akar 3. Ini 30 akar 3 ya. Oke, berarti ini nanti untuk ngitung, ini tidak perlu ya sebenarnya, karena kita cuma R nya kan ini aja yang penting kan. 60 sudah, 60 tidak apalah. Nah, gini ya, atau kita lebih mudah, ini 6 kali 10 pangkat min 1 kan bisa. Lebih sederhana kan gitu. Hitung aja berapa ini? 9 dikali 50 dikali 10 pangkat 3 kan, ini pangkat 3 ya, per ini 36 dikali 10 pangkat min 2. Oke, bisa sederhanakan silahkan. Ini 1, ini 4. Oke ya, berarti 50 per 4 dikali 10 pangkat 5. Ini Newton per Coulomb. E2 nya kita bisa masukkan juga 9 kali 10 pangkat 9 dikali E2 nya 50 juga. 50 10 pangkat min 6 per, tapi sini jaraknya 30. Berarti nanti lebih 30 itu 3 kali 10 pangkat min 1, 10 min 1 dikuadratkan gitu ya. Oke, ini 9 kali 50 dikali 10 pangkat 3 per 9 kali 10 pangkat berapa ini? Min 2. Oke, sama ini coret-coret, tinggal 50 dikali 10 pangkat 5. Ini tinggal di resultankan nanti. Nah, ini kita pakai rumus gimana ini? Yang itu loh bro, yang itu loh, yang itu, yang tadi, yang ini tadi, yang ini tadi rumusnya. Iya pakai itu ya. Berarti E di titik A itu sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 dikali E2 cos sudut apitnya 120. Oke. Sekarang kita bisa masukkan itu akar E1 nya tadi ini. Kalau dikuadratkan jadi berapa? Panjang. Jadi 2500 per 16 kan gitu ya, dikali 10 pangkat berapa itu? 10 ditambah 50, 2500 dikali 10 pangkat 10 juga ditambah 2 kali E1 nya berapa? 50 per 4 kali 10 pangkat 5 dikali E2 nya 50 dikali 10 pangkat 5. Oke, bisa kita sederhanakan. Berapa itu? Ayo dihitung bro. Nanti kita bisa pakai bentuk-bentuk yang bisa kita sederhanakan enggak?
Cos 120 nya belum toh, Ces. Cos 120 itu berapa? Sama dengan cos 60. Sama dengan cos 60 dikuadrin 2, berarti negatif cos 60. Negatif cos 60 itu 60 setengah ya. Negatif setengah. Negatif setengah. Oke, berarti ini kita bisa coret dengan ini, dengan nilai negatif. Akhirnya ketemu ini kan 25 per 16 ditambah 2500. Ini tinggal nanti sepertinya kita harus pakai 50 per 4 dikali 50 ya dah, dikali 10 pangkat 10 semuanya. Ini kan kali ini 10 pangkat 10 juga. Ini bisa, ini bentuk apa? Oh, nggak bisa. Ini bentuk 50 per 4 kuadrat ya kan, ditambah ini bentuknya kan berapa ini, 50 kuadrat ditambah ini enggak bisa, duanya hilang. Ini 50 per 4 dikali 50 ya. Kita mau sederhanakan dari bentuk AB kuadrat nggak bisa, hitung aja lah. Ayo lomba hitung, jawabannya silahkan ditaruh di komentar. Oke ya, ini A nya totalnya, jadi pakai prinsip apa, resultan. Sip. Itu konsep tentang medan listrik. Silahkan bisa disimak nyambung dengan gaya kolom ini juga. Semoga bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Semoga bisa membantu video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.